Aku punya syarat untuk pasanganku. Setidaknya gaji bulanan di atas 50.000. Baru seperti ini bisa terjamin tingkat hidupku. Kedua, kamu harus punya tempat di pusat kota Tiandu, yang di dalamnya ada apartemen. Kalau tidak, masa depanku tidak ada jaminan. Ketiga, aku sedang hamil. Siapa ayah anaknya? Jangan kamu urus. Pria yang tidak mengerti romansa itu tidak boleh. Kamu setiap bulan, paling tidak harus ajak aku makan sekali. Di restoran bintang 3 Michelin. Juga tas model terbaru. Terakhir, mas kawin cuma 500.000. Hanya segitu permintaanku. Hanya segitu permintaanku? Apa itu berlebihan? Tidak berlebihan. Ini bagai beli satu gratis satu. Sangat hemat. Aku juga ada satu permintaan. Permintaan kecil. Kamu makan dan minum berlebihan seperti ini. Tidak baik untuk anak. Aku ingin bayi yang sehat. Jadi kamu harus diet. Kedua, kalau aku, meski pakai barang murah, tapi aku dukung produk asli. Kamu juga ganti tas palsumu ini. Sama baju palsunya. Permintaan yang kamu ajukan ini, aku belum bisa memenuhi untuk sementara. Tapi kita kan suami istri. Jangan bicara seperti orang lain. Pinjamkan aku 500.000 dulu. Nanti setelah aku dapat uang, aku akan ganti 2 kali lipat. Kamu masih berani minjam uang dariku? Dasar si miskin. Nggak punya uang. Buat apa pacaran? Pertama kali tunangan. Ternyata ketemu orang aneh begini. Cewek matre sinting. Aku bicara satu kata lagi dengannya. Cuma buang-buang waktuku. Kamu, apa maksudmu? Jelaskan jelas-jelas padaku. Cuma bayar tagihan. Langsung mau mengambil hati aku. Sudah terlambat. Tagihan meja itu. Biar nona itu yang bayar. Ambilkan aku sebotol cola. Aku bayar sendiri. Baik. Dapat hadiah. Semoga terkabul. Semoga terkabul. Kaya mendadak. Sistem telah terikat. Anda habiskan 3 yuan OLOI. Beli satu botol cola HIOH Voltage Core 99.96978.9. Senilai 70 juta Huaxiabi. 1 unit Lamborghini edisi terbatas High Voltage Core minus 99.98978.9 objek. 1587. Siapa itu? Hah? Sistem kaya mendadak. Belanja dapat mobil mewah. Benar atau tidak? Lihat mobil mewah itu. Itu Lamborghini, kan? Mobil ini kalau digas, bisa terbang, ya? Logo mobil ini aku takut sentuh. Mungkinkah? Aku baru periksa. Ban ini lebih baru dari HP-ku. Astaga, ternyata benar-benar nyata. Sistem ini akan menyesuaikan kebutuhanmu secara real time. Inti high voltage 99.9189788. 945. Menyediakan item penunjang. Dengan adanya sistem, mewujudkan tujuanku. Bukanlah hal yang mudah. Datanglah ke live streamku. Cuaca hari ini sangat cerah. Itu kakak kelas Y dari SMA. Kak Y. Ini pasti bukan kita. Itu Lin Suer, si cantik zaman SMA. Kenapa dia ada di sini? Dasar orang miskin. Kau tidak punya uang. Buat apa kau ngedate? Dia kabur tanpa bayar makanannya. Apa kau ini laki-laki atau bukan? Mobil ini bernilai puluhan juta. Model terbatas Lamborghini. Pasti pemilik tajirnya ada di dekat sini. Jangan sampai dia tahu. Aku dan orang miskin seperti dia ada hubungan. Kamu siapa? Berani-beraninya main pukul orang. Kamu si imut dari mana lagi? Si miskin seperti dia bisa dekat dengan si imut seperti ini. Punya hubungan. Oh, jangan-jangan kamu adalah pacarnya. Beraninya kau melamarku. Aku beritahu kamu. Bahkan kalau kamu bawa kepalamu keluar buat dijual, jual seumur hidup, tetap tak akan mampu beli satu roda mobil ini. Sepanjang hidupmu, tak akan bisa jadi orang kaya. Apa artinya orang kaya? Aku punya sistem jadi kaya mendadak ini. Jadi orang terkaya di ibu kota. Gampang sekali. Pergi sana. Berani kau mendorongku? Dasar orang miskin. Apa maumu? Ada apa? Dasar perempuan matre bodoh. Minggir kau. Aku traktir makan. Boleh. Tentu saja boleh. Karena sudah naik mobilmu. Biar aku yang bayar. Itu tidak boleh. Setiap kesempatan untuk membelanjakan. Menjadi orang terkaya di Tiandu. Mari mulai darimu. Adik kelas yang rajin. Air. Kakak kelas Y. Kamu bilang sebelumnya. Ingin tinggal di kota untuk berkembang. Sekarang kenapa kembali ke Tiandu? Iya. Awalnya aku ingin. Jangan lepaskan orang Margapang itu. Dia yang membunuh ayahmu. Yang merampas segalanya dari kita. Ibu. Jangan lanjutkan. Si Margapang itu
sudah lama menghilang entah kemana. Lagi pula kita juga harus balas dendam untuk ayahmu. S. Ibu. Bu. Pancabong. Aku tidak akan membiarkanmu lolos, Sir. Urusan mencari musuh tidak bisa kuberitahu padamu. Kakak Surya menyetir. Jangan melamun. Maaf, sepertinya tadi malam aku kurang istirahat. Sure, bagaimana kalau kita beli bubble tea dulu saja? Boleh juga. Kebetulan sekalian berbelanja sedikit. Biar sistem kasih aku hadiah. Bu pemilik toko. 2 bubble tea bakar. 1 tambah mutiara. Tak kira Kak Ye suka bubble tea bakar ekstra mutiara. Kalau gitu dua-duanya tambah mutiara. Baik. Tuan rumah menghabiskan 30 yuan. Membeli 2 cup bubble tea. Hadiah uang tunai 10 miliar high voltage core 99.9. 8.978.945. 2 cup milk tea. Langsung hadiah uang tunai 10 miliar. Sistem memang paham. Apa yang aku inginkan sekarang? Magang Yeyang, Jin Buzeng, mengandalkan manajer perusahaan, adalah adik iparnya. Dapat posisi kecil di perusahaan. Dia selalu cari gara-gara padaku. Aku nemu dia di sini. Gaji magangmu yang sedikit itu. Mau main cewek juga? Menyebalkan. Kang Zeng, Yeyang si brengsek ini. Dasar rejeki cewek. Mereka pesan apa? Pearl rose milk, kan? Semua rose milk di toko hari ini. Aku ambil semuanya. Tuan, ini tidak murah. Ini harganya bisa mencapai ribuan dolar. Kalau mau minum, datang saja ke kakak di sini 010 tak bisa lupa rindu. Aku muntah yang 1563. Huuk. Minum susu kakak ya 18 kenangan membawa wangi lotus. Wakili untuk si bos besar Catwoman. 666666666. Kamu, benar-benar keterlaluan. Si botak ini cuma keluarin beberapa ribu saja awal musim panas belum tidur ikuti host 29 Waifu 1L gelombang stop. Bos Hao Dermawan. Benar. Godang dia. Tian Kuye. Lagi bingung tidak ada kesempatan untuk belanja dan dapat cashback. Ini bukan kesempatan yang datang sendiri. Bu pemilik, aku yang datang dulu. Aku belum selesai pesan. Semua bubble tea di toko hari ini. Aku beli semuanya. Masih mau beli semua? Jangan paksa diri. Gaji magangmu itu belum turun lagi. Jangan-jangan kamu tidak bisa bayar. Di depan wanita incaranmu ini. Memalukan. Kak Ye, sudahlah, lupakan saja. Pakai kartu. Mas, toko kami ini. Omset harian. Cuma 100.000. Meskipun diskon 20%. Tetap 80.000. Bu, jangan beri diskon. Beli barang ada diskon. Semua merasa dihina. Alipay menerima 100.000 yuan. Dasar kau. Dari mana dapat banyak uang? Bu pemilik toko. Hari ini, akulah pemilik toko ini. Aku traktir semua tamu. Minum bubble tea. Tapi, kedua pelanggan ini, maaf, tidak kami layani. Sekarang keluar dari tokoku. Kak Cheng sakit. Ayo kita pergi. Host terdeteksi. Mengeluarkan biaya 100.000 yuan. Hadiahnya adalah Kekaisaran Tiandu. Hak milik gedung komersial. Gedung komersial Kekaisaran. Bukankah ini gedung perusahaan itu? Memberiku hadiah ini. Minggu depan pergi ke kantor. Aku lihat bagaimana kamu menghadapinya. Ini tuan rumah baruku. Kakak Ye, kamu tadi benar-benar hebat. Tapi orang itu adalah atasan langsungmu. Dia nanti, apa akan membuat masalah untukmu? Lalu aku akan mengantarmu pulang. Bayarlah dulu uang sewa rumahnya. Sekarang sudah ada sistem. Harus cari tempat tinggal yang lebih baik. Ya, ada apa? Aku datang bayar sewa. Bayar sewa. Tante tahu gaji magangmu. Belum cair. Nggak apa-apa. Numpang telat 2 hari. Hari ini, Cici lagi di rumah. Katanya nunggu kamu ajak dia main. Kakang Yang. Apa gaji magangmu? Lagi-lagi dipotong abis sama si botak Kim? Nggak ada uang buat bayar kontrakan? Terus minta tolong sama aku? Tante, uang kontrakan sudah saya transfer. Dana masuk Alipay. 30.000. Manajemen tunggal. 30.000.
Yang, biasanya bahkan milk tea, yang selalu kubelikan untukmu. Kenapa tiba-tiba, punya uang buat bayar sewa? Apakah kamu melakukan hal yang tidak seharusnya? Yahya, apa kamu mau pindah? Kamu pindah kemana? Bahkan tidak bilang sama kami. Tuan rumah menghabiskan 30.000 yuan. Hadiahnya HVOLTAU ekor senilai 880 juta. Satu villa di puncak awan Tiandu. Lagi bingung gimana caranya mengakhiri sewa. Mau tinggal di mana? Rumah ini datang tepat pada waktunya. Aku akan pindah ke villa di puncak awan Tiandu. Kalian main ke rumahku kalau ada waktu. Kamu, dasar pembohong. Gak mau kasih tahu aku. Sudah deh. Malah bohong dan ngasih alasan ke aku. Aduh, kamu bilang deh soal anak ini. Yep Yang. Kalau kau memang tidak suka dengan cici kami, jangan sakiti hatinya seperti ini. Tante, aku tidak menyakiti hatinya. Aku harus cepat pergi. Untuk check-in di villa puncak awan. Aku tidak punya waktu untuk mengalah. Pada sifat manja si nona besar. Aku benar-benar kesal. Yep yang menyebalkan. Villa puncak awan apanya? Sudah jelas dia sengaja mengabaikanku. Aduh, itu kan Ye Yang? Mobil ini bukannya edisi terbatas global. Lamborghini. Ye Yang, kau bisa nyetir mobil kayak gini? Dia kan barusan bilang, suruh kamu pergi ke villa puncak cloud cari dia. Ye Yang, lihatlah bagaimana aku menaklukkanmu. Pak Yip, telah membeli Raja Villa Puncak Langit, bersama perusahaan properti kami, telah mempersiapkan upacara penyambutan, untuk menyambut kedatangan Anda. Pak Yip, mobil Anda, akan kami antar ke garasi pribadi. Selanjutnya, izinkan saya, mengantar Anda ke villa Anda. Mari saya antar, silakan. Inilah yang ibu beli. Villa Puncak Langit nomor 1. Ini kuncinya. Dan juga, ini nomor WA saya. Sebagai konsultan pribadi ibu di kompleks ini. Kalau ada apa-apa, ibu bisa hubungi saya kapan saja. Maaf ya, sudah larut malam. Ibu segera istirahat saja. Akhirnya tenang. Terima kasih untuk hadiahnya. Hao yang menyebalkan ini lagi. Setiap kali dia kasih hadiah, 6.666.666 selalu ganggu aku dengan omongannya. Katakan sesuatu. 914 Pulau Akhirat. 629 stop. Hao dermawan bro 666. 2436 si cantik Wangzi. Katakan sesuatu. Kakye juga belum datang ke siaran langsung. Swear, aku begitu setia mendukungmu. Sudah memberimu begitu banyak hadiah. Sekarang keluar dan temui aku, dong. Memang terlihat mewah. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Bang Hao. Catwoman, luar biasa, jari ajaib, luar biasa sekali. Apa itu si kaya sombong Ye? Aku sudah memberi hadiah puluhan ribu, tapi belum pernah bertemu Swear sekalipun. Dia malah bisa mengajak Swear keluar. Bahkan memanggilnya kakak, Mun, si kaya sombong Ye, ya, ayo kita lihat siapa yang lebih hebat. Selamat ya Guan 36 Liang Si Guang 66.666 si cantik. Bang Hao, boleh ikut gabung nggak? Selamat malam sebelah sekolah. Tidak haus. Ada bos besar lagi nih 4 TCX ya. Bakal seru nih. Si kaya sombong Ye berbicara dengan Swear. Wah, papan pesona. 6.666.666.666.666 sebelah sekolah. Nggak haus. Datang lagi seorang bos besar. Kok pada bahas dia sih? Pertunjukan bagus nih. Itu si Taipan Ye. Lo hebat juga ya. Berani nggak lawan gue? Lagi bingung duit nggak ada yang bisa dibelanjain. Siang kok yang mana nih? Langsung datang aja nih. Oke, kita nggak usah basa-basi. Oke, kita nggak usah basa-basi. Langsung aja adu kirim karnival. Langsung aja adu kirim karnival. Lihat siapa yang lebih banyak. Itu kan cuma anak orang kaya biasa aja. Lihat berapa banyak uang yang bisa ayahmu berikan padamu. Tuan Kaya Yek mengirimkan 101 karnaval. Selamat, Tuan Kaya Yek. Mengirimkan karnaval Asteris 101. Pemberitahuan ke seluruh live stream. Siaji, 666.666.666.666 sebelah sekolah. Tidak haus. Nikmati karnaval Asteris 101.
Pemberitahuan ke seluruh live stream. Terima kasih 2 kakak. Yeksi, ada potensi. Permen susu kelinci kecil. 6666. Pemberitahuan ke seluruh live stream. 201 karnaval yang dikirim. Permen susu kelinci kecil. 666.666. Pemberitahuan melalui seluruh tanda pagar 20 201 karnaval yang dikirim. Nanfengxia melalui streamer 020 Liang Cheng. Trending panas. 11 sekolah. Tidak berminyak 20 trending panas karnaval. 6. 666.666 katakan sesuatu. Tembus 1 juta. Sengaja kirim 1 lebih. Operasi Tuan Kayayek ini. Sangat keren. Berani mempermalukan aku ya. Akan kutunjukkan padamu. Kekuatan asliku. Brother Hao mengirim 100 karnival. Selamat. Brother Hao. Mengirim karnival Asteris 100. Sudah masuk. Brother Hao mengirim 100 karnival. 20 Liang Cheng. Keren. 6 Zijiansa. 213. Mengirim karnival Asteris 100. Sudah diumumkan ke seluruh live stream. God of Manie mengirim 101. 13 karnival Asteris 100. Sudah diumumkan ke seluruh live stream. God of Manie mengirim 101. Xiong Dudu. 60 King Cheng Zhaobo melalui host 29. Karnival. Brother Hao mengirim 100 karnival. God of Manie mengirim 101. Karnival. God of Manie mengirim 101. Karnaval. Umumkan ke seluruh siaran langsung. Terima kasih untuk kado dari kalian berdua. 200 karnaval. Terima kasih. Jangan-jangan ini cuma tipuan. Untuk membohongi aku agar mengeluarkan uang. Aku tidak percaya. Aku tidak mungkin kalah. Dengan Tuan Yesi jutawan kaya raya. Brother Hao. Mengirim 199 karnaval. Diumumkan ke seluruh siaran langsung Brother Hao mengirim 199 24 karnaval. Brother Huru diumumkan ke seluruh siaran langsung Brother Hao mengirim 199 Rumeng Yiruhuan. Bisa dibagi Brother Jamur. 99. Pengumuman telah disiarkan ke seluruh live stream. Karnaval. Kakak Jamur. 666.666. Liling, Hokiye, Sang Jutawan. 199 karnaval. Ini bukan 500.000 yuan. Hanya ini. Hokiye, Sang Jutawan, mengirim. 999 karnaval. Selamat, Hokiye, Sang Jutawan, mengirim 999 karnaval. Sudah 999 karnaval. Sang Jutawan mengirim 999 karnaval. Pengumuman telah disiarkan ke seluruh live stream. Terima kasih kakak Ye yang telah mengirim. Bear Dodo, 66. Penonton anonim melalui host 529. Pengumuman telah disiarkan ke seluruh live stream. 999 karnaval. Admin 24. Cinta yang tulus. Penonton. Bisa. Pengumuman disiarkan ke seluruh live stream. Terima kasih kakak. Kakak Jamur. 666.666. Liling. 120. Hokiye. Pengumuman. Peluk. Liling. 20. Randi. Dukung Ye. 11. Kongrongya. Ternyata dia benar-benar dewa kaya raya. Uangku. Belanja 2.680.000. Memberi tips selama siaran langsung. Memicu hadiah spesial. Penguatan fisik. Menguasai seni bela diri Tiongkok. Anggur Romani Conti ini. Benar-benar enak. Keesokan harinya bangun tidur. Sama sekali tidak apa-apa. Tidak. Aku ingat, Inang terdeteksi. Pengeluaran 2.680.000. Memberi hadiah selama siaran langsung. Memicu hadiah khusus. Penguatan fisik. Menguasai seni bela diri Huaxia. Ternyata tadi malam. Penguatan tubuh dari hadiah sistem. Selain itu. Seni bela diri Huaxia. Benar-benar hebat. Kalau sampai ketemu. Orang yang marga Pang. Fu. Swear bilang, terima kasih padaku. Semalam aku mengantarkan. Banyak hadiah untuknya. Mau traktir aku makan. Tunggu. Hari ini kan hari Senin. Masih harus ke kantor dulu. Ayo bersiap-siap dengan baik. Itu Kim tidak benar. Kemarin tim leader Kim ada di toko susu teh. Diusir keluar oleh Ye Yang. Ye Yang sampai sekarang belum datang. Jangan-jangan dia takut. Kalian berdua ngomong apa? Mana mungkin Kak Ye takut sama dia? Berani macam-macam sama gue. Paling cerdas dia kalau tidak berani datang. Kalau dia berani datang. Dewa pun tidak bisa selamatkan dia. Itu kata Papi Kim. Siapa bilang aku tidak berani datang? Ye Yang. Bapakmu datang. Kamu terlambat. Masih bisa bersikap sok benar, ya? Sok berani kau. Kenapa? Melihat gaya kelompok besar jin ini. Mau berkelasi, ya? Apa urusannya kalau aku pukul kamu? Aku beritahu kamu. Manajer Gao itu adik iparku.
Hari ini aku bukan cuma mau mengajarmu, tapi juga akan membuatmu dari perusahaan ini. Merangkak keluar. Merangkak keluar, cukup cocok untukmu. Satpam. Bawa dia dan tumbangkan. Astaga, pertarungannya. Ngapain lihat-lihat? Cepat panggil manajer Gao. Apa yang mau kau lakukan? Jangan mendekat, adik iparku. Tidak akan membiarkanmu lolos. Berani sekali menggonggong padaku. Apa maumu? Siapa tadi yang membuatku terjatuh? Sekarang siapa yang terjatuh? Hentikan. Ye Yang, kau berani memukul atasan di perusahaan. Kau dipecat. Membantu kelaliman. Aku ingin lihat siapa yang dipecat hari ini. Kakak ipar, tolong aku. Lepaskan kakiku. Lepas. Kakak ipar, Ye Yang, berani-beraninya kau pukul orangku di perusahaan. Otakmu tumpul seperti babi, atau nyalimu besar seperti anjing. Aku sudah melapor ke dewan direksi. Tindakanmu sudah dilaporkan. Masa depanmu habis. Betul. Panggil beberapa satpam. Hajar habis-habisan dia. Orang bodoh seperti kalian berdua. Panggil berapapun tidak akan berguna. Halo, apakah ini Bapak Yer? Saya Direktur Utama Empire Tower. Ingin berbicara dengan Anda. Urusan pembelian Empire State Building oleh Anda. Yang terkait, aku sekarang ada di lantai 10 gedung. Kalian langsung temui aku. Panggil orang. Menarik. Aku ingin lihat. Siapa yang bisa kau panggil? Tuan Yip sedang berkunjung di lantai 10. Tapi dia terdengar. Suasana hatinya tidak terlalu baik. Mungkin anak buahku, yang tidak tahu diri, berani mengganggu Tuan Ye. Tunggu apa lagi? Cepat pergi ke lantai 10 temui Tuan Ye. Ayo cepat. Akan kulihat, jenis orang macam apa yang bisa kau panggil. Komisaris Zhang, urusan kecil seperti ini. Ketua Serikat Direksi Fang Xiao, kenapa dia datang? Aku. Gedung Perkantoran Tiandu, Ketua Asosiasi Direktur, Fang Kuan, Ketua Asosiasi Direktur, Fang Xiao LB, didampingi perwakilan Ketua Dewan Direksi, menghadap pemilik baru, Tuan Ye Yang. Apa? Tuan Ye, barusan saya dengar nada bicara Anda, di telepon. Sepertinya, Anda mengalami hal yang tidak menyenangkan. Siapa yang tidak tahu diri itu, berani menghina Anda? Beritahu saya, tanya saja dia sendiri. Tuan Zhang. Kamu ini tidak tahu diri. Berani menghina pemilik gedung bisnis Tiandu. Tuan Zhang, dia hanya magang yang dipecat. Bagaimana mungkin? Dia adalah pemilik gedung ini. Oh, begitu rupanya. Tuan Ye menyamar sebagai magang. Mau repot-repot memeriksa gedung operasional perusahaan. Terima kasih atas bantuannya. Tuan Ye, ini Zhang. Salah memilih orang. Saya minta maaf. Orang ini, bagaimana menghadapinya? Semuanya sesuai perintah Anda. Zhang tidak akan berani membantah. Manajer Gao bilang mau memecat saya. Bahkan menyuruh saya merangkak keluar dari sini. Baik, kita lakukan seperti katamu. Dasar kalian berdua tidak tahu diri. Kedua orang ini sengaja melukai orang. Bawa mereka ke kantor penegak hukum. Kakak ipar. Tapi yang dipukulkan kami. Kami ini. Tuan Ye, coba lihat. Penanganan ini. Apakah Anda puas? Orang yang menghina Anda sudah kami urus. Selanjutnya, mari kita bahas. Masih perpanjangan kontrak. Silakan menuju ruang rapat direksi. Benar-benar muda dan berbakat. Orang kaya yang hebat. Membaca kontrak pun begitu teliti. Sungguh sangat cermat. Untungnya saat merancang kontrak, tidak ada yang dicurangi dalam pasal-pasalnya. Aduh, aku belajar ilmu komputer di universitas. Karena semua sudah menunjukkan niat baik, maka aku juga. Tanggal penandatanganan, tanggal pemesanan,
Tanda tangan. Baik, Tuan Yip. Sesuai isi kontrak, total sewa untuk 10 tahun ke depan adalah 198 miliar. Semuanya tersimpan di dalam kartu hitam super ini. Silakan. Karena kontrak sudah ditandatangani, aku tidak akan lama-lama di sini. Antarkan Tuan Ye. Asyik sekali. Ternyata antara aku dengan para miliarder paling top, hanya selisih satu gedung pencakar langit. 198 miliar sudah masuk. Aduh. Kapan pernah lihat angka nol sebanyak ini? Sebenarnya ada apa? Si Pang itu menggelapkan uang perusahaan. Sekarang bahkan mau membungkamku. Tuan Ye, Tuan Pang, menyuruhku menyampaikan salam untukmu. Ayah. Ya. Dulu kamu selalu bilang, aku ingin jadi orang terkaya di Tiandu. Impian ini, biar anakmu yang wujudkan untukmu. Dan juga si Peng itu. Aku pasti akan menemukannya. Membalas dendam untuk ayah. Sekarang manfaatkan sistem untuk cari uang dulu. Nanti malam aku harus makan malam dengan Suer. Kebetulan ganti baju dulu. Lalu cari untung lagi. Bosku. Aku. Si brengsek, aku menyuruhmu menyusup ke perusahaan Zhang Wanmin. Kau malah ditangkap karena berkelahi. Kau mengacaukan rencanaku. Bos, ini benar-benar bukan salahku. Mengeluarkanmu dari penjara. Khawatir mulutmu tidak bisa dijaga rahasia di dalam. Sekarang, kau sudah keluar. Sudah waktunya untuk tutup mulut selamanya. Bos, kasihani saya. Semua salah anak itu, Ye Yang. Dia menyamar sebagai magang. Dia yang menggagalkan rencana besarku. Bos, ini benar-benar bukan salahku. Bos, beri saya satu kesempatan. Yahya. Putra Yap Jinsin. Dulu kita tidak mencabut sampai ke akarnya. Bocah ini, jangan-jangan dia datang untuk mencariku. Awasi dengan ketat setiap gerakan Yahya. Laporkan secara real time. Siap. Selamat datang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Semuanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Satu set lengkap. Yang paling mahal. Si miskin. Sob merasa customer besar. Lihatlah betapa senangnya Sayin. Dengan yang seperti ini. Si miskin yang mau melek dunia. Ada apa yang bisa dihidangkan? Model terbaru Armani dan Versace. Sangat cocok untuk Anda. Jika butuh pesanan khusus, bisa hubungkan Anda. Desainer Brioni. Tapi setidaknya butuh waktu 1 bulan. Bagus. Ambil yang dari Brioni itu. Buatkan untukku dengan standar tertinggi. Cepat, kirimkan 10 set. Uang bukan masalah. Desainer koleksi Brioni. Satu setnya saja 560.000 euro. 10 set kalau dirupiahkan. Baru 10 juta. Sistem yang banyak keluar, banyak juga yang masuk. Kecepatan menghabiskan uang ini terlalu lambat. Kartu emas Supreme. Begini saja. Semua pakaian pria di tokomu. Berikan aku 2 set untuk setiap model. Bungkus dan kirim ke Villa Puncak Awan nomor 1. Diam saja apa, bayar dengan kartu. Kali ini, berapa banyak komisi yang akan didapat Gao Xiaoxin? Kenapa belum giliran kita? Gao Xiaoxin, panggilannya Xiaoxin. Ya, tolong padankan Yitao yang sudah jadi untukku. Aku butuh sekarang. Silakan ikut aku. B11111. Maaf membuatmu menunggu. Share. Ayo naik. Sudah kepikiran mau traktir aku makan apa? Aku ajak kamu makan di Tiandu. Area valet, yang paling mahal. Area valet, oke. Ayo. Halo, makan untuk 2 orang? Ada reservasi? Ah. Hei, maaf ya. Aku lupa. Sekarang masih bisa? Maaf, kami, ruangan Ziguang, hanya melayani 10 tamu per hari. Belum pernah kulihat orang yang lebih sok daripadaku. Panggil bosmu. Kamu. Lihat gaya berpakaiannya. Dia benar-benar orang penting yang tidak bisa kusentuh. Tunggu sebentar. Aku akan cari manajer kami. Manajer. Ribut apa ini? Berisik sekali kalian. Sudah berapa kali aku bilang padamu? Tempat kita ini adalah restoran kelas atas. Harus elegan. Harus anggun. Di luar ada 2 orang. Tamu tanpa janji. Memaksa Anda untuk keluar dan berbicara dengannya.
Aku ingin lihat. Siapa yang berani sekali? Ayo ikut aku. Pak, masyarakat umum. Hanya pesawat. Menampung. Bicara apa sih? Bicara yang jelas. Tuan, kita, Istana Ungu, hanya melayani 10 tamu setiap hari. Mulai saat ini, akulah pemilik baru Istana Ungu. Peraturan di sini, ubah jadi 12 orang per hari. Uang. Bukan segalanya. Aku tidak akan menjual kepada kalian, orang-orang yang tidak patuh aturan. Sekalipun aku mati miskin, aku lebih baik mati di luar. Aku lebih baik loncat dari gedung. Aku tidak akan mengubah prinsipku. 300 juta. 300 juta cukup. Tuan, Anda salah sangka. Aku bukan. 300 juta pun tidak cukup. Kalau 500 juta. 500 juta. Ah, sudahlah. Kukira kau orang seperti itu. Orang yang bisa tergoda oleh uang. Kalau memang tidak dijual. Kalau begitu ayo kita pergi. Cari tempat makan lain. Hehehe. Tuan, Anda benar-benar jeli melihat orang. Jual, jual, jual. Kalau tidak jual, saya anjing. Bayar sendiri. Mulai sekarang, kau harus panggil aku apa? Nah. Bos, silakan. Ini tadi pagi. Baru saja datang. Foie gras yang dikirim udara dari Prancis. Makan apa? Kamu yang tentukan. Langsung sajakan saja. Kalau gitu aku terima dengan senang hati. Aku tetap paling suka kamu. Awalnya sikapmu itu sangat angkuh dan sulit diatur. Maaf merepotkanmu. Maaf. Seharusnya aku yang mentraktir. Tapi malah bikin kakek mengeluarkan uang. Tidak apa-apa. Ada sedikit nilai investasi. Coba kita beli. Terdeteksi Anda menghabiskan 500 juta. Membeli restoran Ziguangye. HHUI Voltage 99. 8.978.945. Membeli restoran Voltage 799.96978. 945. Hadiah untuk tingkat keterampilan manusia tertinggi. HIOH Voltage Choe 99.96978. 945. Menguasai semua alat musik. Menguasai alat musik. Kemampuan ini datang sangat tepat waktu. Hanya makan saja memang agak membosankan. Kalau tidak ada musik. Sayang sekali melihatnya. Kakaknya ternyata bisa main piano. Wah, pria tampan ini juga bisa main piano. Hebat sekali. Menurutku dia hanya pamer saja. Orang kaya. Main-main aja kok. Emang lu pikir dia jago main piano? Iya nih. Fantasi Spanyol karya Liszt. Lagu piano tersulit di dunia. Bener sih. Cukup enak didengar. Nggak cuma enak didengar. Dia itu seperti maestro. Dia itu benar-benar master. Enak banget dengarannya. Wah, keren banget. Kak Ye, kamu tadi benar-benar main pianonya luar biasa. Aku mau bersulang untukmu. Bersulang untuk malam ini. Swear, biar aku antar kamu pulang ya. Kak Ye, di rumah cuma aku sendiri. Gelap dan dingin. Aku ingin Kak Ye menemaniku. Ini. Ayo pergi. Kamu tunggu sebentar. Aku akan ambilkan air hangat untukmu. Sure, kamu kebanyakan minum. Kak Yang, aku masih bisa minum. Aku tidak mabuk. Kak Yang, jangan pergi. Kalau kamu terus begini, aku tidak bisa jamin keselamatanmu lagi. Ayo. Terakhir kali bahkan tidak bisa masuk ke rumah orang kaya raya. Kali ini, aku harus manfaatkan kesempatan ini dengan baik.
Tuan Ye, apakah Anda ada di dalam? Pakaian yang Anda beli sudah sampai. Pintunya tidak dikunci. Silakan masuk. Rupanya di sini menungguku. Tuan Ye, di mana Anda ingin saya letakkan barang-barang Anda? Taruh di ruang ganti sana saja. Baik. Tuan Senhao ternyata punya pacar. Bos Ye, pakaian Anda sudah saya rapikan. Sudah ditaruh di ruang ganti. Saya berencana merekrut beberapa pelayan dan kepala rumah tangga perempuan. Kau bekerja di properti. Ada rekomendasi calon yang bagus. Pelayan kepala rumah tangga perempuan. Mainan orang kaya memang aneh-aneh. Tunggu. Ini kesempatan mendekati. Kesempatan bagus untuk orang kaya. Bos Ye, apa saya bisa? Kamu, diam-diam punya sertifikasi internasional. Ijazah kepala pelayan. Apalagi lulusan Universitas Tiandu. Magister Manajemen SDM. Pasti tidak akan mengecewakan. Bos Ye, manajemen SDM. Kebetulan saya perlu membentuk sebuah tim manajemen keuangan. Biarkan dia yang mengaturnya untukku. Aku akan memberimu gaji bulanan 2 juta. Mulai hari ini, kau adalah asisten pribadiku. Sekaligus manajer SDM. Siap, bos. Pak Yip, keempat orang ini. Semua sesuai permintaan Anda. Lulusan terbaik jurusan keuangan. Bagus. Aku percaya pilihanmu. Cincin, kenapa kau di sini? Kamu yang harusnya jelaskan. Satpam ini, sama sekali tidak mau mengizinkanku masuk. Aku melihat perumahan villa ini. Memasang info lowongan di internet. Aku baru saja. Aku ini lulusan Universitas Yale. Jurusan keuangan. Yang, katakan saja, mau mempekerjakan aku atau tidak. Aku pekerjakan. Kalau bukan aku yang mempekerja kamu, siapa lagi? Tentu saja, Nona Liu. Perempuan jahat ini. Sudah kelihatan dia berniat buruk pada Yang. Aku tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Ikut aku, semuanya. Deteksi inang. Habiskan 4 juta untuk mempekerjakan staf. Beri hadiah pada firma hukum Jincheng. 51% saham. Bukankah itu yang terbaik di Tiandu? Firma hukum. Ini sangat membantuku. Menjadi orang terkaya di Tiandu. Selain itu, pasti bisa membantuku menyelidiki dengan jelas. Dalang di balik ayah. Maksudmu, beberapa mitra senior lainnya. Semua telah menjual saham mereka. Kepada Yap Yang. Ya, berdasarkan informasi akuisisi. Dia sudah menguasai firma hukum. 51% saham. Mengambil saham firma hukum milikku. Si brengsek ini. Ternyata memang menyerangku. Pang Han, cari dia untukku. Cari tahu tentang dirinya. Hei, bawa Ai Wei juga. Bos, orang ini sangat sombong. Aku khawatir dia akan justru suruh Ai Wei pergi. Memancingnya. Baru bisa tahu sifat aslinya. Saya paham, bos. Ai Wei, ingat perintah bos. Aku tahu kau sombong dan keras kepala. Tapi setidaknya untuk kali ini, bersikaplah yang sopan. Dia cuma orang kaya baru. Bos terlalu berhati-hati. Si bule sialan ini. Nanti malah merusak rencana bos. Maaf, Pak. Bukan penghuni. Tidak boleh masuk ke Villa Puncak. Boleh saya tanya? 0000. Kami dari Bapak Yeyang. Kepala kantor hukum atas namanya. 00000 hari ini aku datang menemuinya. Maaf, Tuan. Harap hubungi Tuan Ye terlebih dahulu. Dasar anjing yang mengandalkan tuannya. Berani menghalangiku. Cepat kemari. Ada yang masuk tanpa izin ke villa. Ai Wei, kau lupa perintah bos? Tolong beritahu. Tuan Ye. Bukan bos besar. Katanya dia masih berguna. Aku sudah lama menyuruhnya pergi. Biarkan lewat. Hahaha. Kenapa tidak dari dulu begini? Ini tahun ini. Kopi Maroko model terbaru. Silakan dicoba berdua. Aku beli saham firma hukumnya. Biasanya menangani urusanku. Masalah hukum terkait aset. Kami pasti akan memberikan layanan terbaik untuk Anda. Hanya untuk ini. Langsung saja membeli firma hukum dengan uang banyak. Perkataannya sangat sempurna tanpa celah. Tuan Fang, aku terlalu menganggapmu hebat. Kau berani kepada seorang parvenu. Membungkuk dan berlutut. Aku adalah kerajaan Inggris. Bangsawan turun-temurun. Parvenu hina sepertimu. Mengeluarkan sedikit uang busuk. Cuma mau jadi bos gue. Mimpi kali lo. Ivy, tutup mulutmu.
Maaf, Tuan Ye, dia. Lo mau apa? Atas nama bangsawan. Gue tantang lo. Kalau lo kalah, lo harus mundur dari saham dengan baik. Cuma gini. Apa sopan santun terbesar di negara lo? Berlutut. Kalau kau kalah, kau harus berlutut dan menyembahku. Aku terima tantanganmu. Wahahaha. Tuan Yip, apa isi tantangannya? Tidak mau tanya dulu? Harus kukatakan kau ini pemberani? Atau justru bodoh? Ada pepatah kuno di Tiongkok. Bukan ketidaktahuan yang menghalangi kelangsungan hidup, tapi kesombongan. Kau berani menyebut kebanggaan bangsawan sebagai kesombongan. Jika ini di kerajaan Inggris yang mulia, orang sepertimu berani bicara seperti itu pada bangsawan, pasti akan dilempar ke laut. Ini adalah Tiongkok, bukan tempatmu semena-mena. Aku tak akan banyak bicara lagi. Ayo kita adu golf. Beranikah kau? Bagus. Belakang rumahku ini memang lapangan golf. Ayo pergi sekarang. Bodoh. Cuma perlu beberapa kata provokasi. Dia langsung terjebak. Baik. Hahaha. Hahaha. Anda sudah dikalahkan oleh Ivy. Sebelum menjadi pengacara, dia atlet golf junior. Peringkat ketiga di dunia. Tidak apa-apa. Aku tahu batasanku. Orang yang terjebak, bukan aku. Beberapa bagian di barat Tiandu. Harga toko. Sudah aku negosiasikan. Tolong tanda tangani kontrak elektroniknya. Baik. Terdeteksi inang. Beli toko senilai 100 juta yuan. Hadiah sistem. Sertifikat hak milik perumahan Riverside. Dan satu Maybach. Maybach. Perumahan Riverside. Perumahan Riverside. Bukankah itu yang sangat populer? Rumah di zona sekolah favorit. Kalau semuanya disewakan. Setiap bulan pasti ada. Pemasukan miliaran rupiah. Ini semakin mendekati orang terkota di Tiandu. Ma Teng Yun. Satu langkah lebih dekat lagi. Konsumsi host telah memenuhi syarat. Sistem penukaran diaktifkan. Anda bisa menukar uang. Untuk berbagai kemampuan. Coba lihat apa saja isinya. 1 miliar Huak Xiabi. Paket kemampuan olahraga tingkat master. HIVOLTA ekor 99.9. 8.978.945. DBJECT. 1587. Ya, ini dia. Ivy. Kamu sudah pasti kalah. Tuan Yip, kalau menyerah sekarang, aku masih bisa pertimbangkan. Untuk mengurangi jumlah sujudmu. Waktuku sangat berharga. Kita tidak ikut aturan. Satu orang dapat 10 kesempatan. Yang memasukkan paling banyak, dialah pemenang. Buru-buru sekali menyembah aku. Tidak tahu aturan, tidak masalah. Aku bisa ajarkan kamu. Setiap hari. Anginnya besar sekali setiap hari. Juara dunia pun tidak bisa jamin masuk dalam 10 pukulan. Harus masuk. Aku tak mau bermain dengan orang seperti ini. Sampai imbil 0-0. Ada apa Pak Ivy? Tuhan memberkati. Kemana arahnya? Pak Ivy, jangan buru-buru. Pelan-pelan saja. Masih ada 9 kesempatan lagi. Deura tier Cheval everyday. Ini pukulan terakhir, Tuan Ivy. Yeah. Anginnya besar sekali. Kau satu bola pun tak akan bisa memasukkan. FVURYDAY. Bersiaplah untuk bersujud padaku. Baru memasukkan satu bola. Sudah membuatmu senang seperti ini? Kau juga cuma segini saja? Ini tidak mungkin. Tuan Ivy, bola ini cukup keras. Mau minum air botolan? Hanya keberuntungan saja. Sekarang masih seri. Jangan senang dulu. Kemampuan golf Ye Yang. Orang ini memang tidak bisa diremehkan. Kau curang. Cuma dengan gaya amatir seperti kamu. Bagaimana bisa masuk 2 bola beruntun? Dasar tidak bisa terima kalah. Hari ini aku akan mengalahkanmu. Sampai kau menyerah total.
3 lawan 1. Tidak perlu dilanjutkan lagi. Harus berani kalah. Kau saja yang berlutut. Masih bisa terlihat sopan. Tapi, kalau kau tidak mau sopan, aku bisa membantumu. Sopan. Aku tidak terima. Kau curang. Bos besar. Ivy menantang Ye Yang tanpa izin. Perusahaanku tidak bisa mentolerirnya. Si pecundang gagal. Kau tahu harus berbuat apa. Tenang saja. Sekarang adalah kesempatan baik. Selundupkan dirimu dekat Ye Yang untukku. Jika ada kesempatan, kau tahu harus berbuat apa. Aku paham. Ivy, sikapmu terhadap bos baru terlalu tidak sopan. Kamu dipecat. Aku hanya menjalankan perintah bos besar. Kalau kau masih muncul di Tiandu, kau akan kubuang ke laut. Bos Ye, orang seperti Ivy tidak pantas muncul di firma hukum kita. Mulai sekarang, semua orang dari kantor hukum Jincheng, kami siap mengikuti perintah Anda. Hai, kamu terlalu sungkan. Tuan Ye, soal apartemen sekolah di kawasan Linjiang, semua urusan sewanya sudah saya urus untuk Anda. Tapi, ada apa? Ada masalah lagi? Klien yang mau menyewa agak sulit dihadapi. Mungkin perlu Anda hubungi agennya. Atur ini. Suruh makelar datang menemuiku. Masuklah. Halo, Tuan Ye. Saya berharap rumah saya bisa disewakan secepatnya. Tuan Ye, saya punya banyak klien. Saya tidak tahu berapa banyak rumah yang perlu Tuan sewakan. Kalau begitu, bawa semuanya. Bawa sebanyak yang kamu punya. Kalau begitu aku akan memanggil 10 klien sekaligus. Cuma 10. Kalau begitu akan kusewakan semuanya. Orang ini punya berapa banyak properti sih? Sudah dulu seperti ini. Nanti sore bawalah para penyewa. Tunggu aku di gerbang perumahan. Baik-baik, Bos Ye. Tuan Ye, penyewa hari ini cuma segini. Cuma segini orangnya. Sebutkan kebutuhan mereka. Kebanyakan dari mereka adalah penyewa yang menyekolahkan anaknya di kota Tianadu. Masa sewa biasanya 3-6 tahun. Hanya satu yang agak khusus. Anda pasti pemilik rumahnya? Betul. Ada perlu apa? Pacar saya kuliah di Universitas Tianadu. Saya bayar harga 2 unit. Aku beli 1 unit darimu. Sungguh tidak masuk akal. Rumahku hanya untuk disewa, tidak dijual. Aku bayar harga 2 unit. Aku beli 1 unit darimu. Kamu tetap tidak mau jual. Siapa bilang aku cuma punya 1 rumah? Kamu kira kompleks Riverside hanya kamu satu-satunya pemilik? Kalau kamu tidak jual, banyak yang mau jual. Oh ya, kalau begitu, akan kukatakan di sini. Kamu di kompleks ini tidak bisa beli rumah. Kamu, awas kau ya. Ini bukannya Tuan Muda Pengda, Jinjiang. Dasar kau, bukannya jaga klub malam. Kok, malah pakai jas. Beli dengan uang. Manajer properti Dangdang. Lebih mudah cari untung. Lebih gampang cari duit. Properti ini. Dia kan cuma preman kecil. Aduh. Ih. Ada sesuatu nih. Mau minta tolong. Perumahan kalian ini. Ada pemilik rumah namanya Yayang. Bereskan dia sampai tuntas. Si pemilik properti itu. Itu punyaku. Target layanan. Sumber rezeki kita. Harus tambah bayar. Tambah ya sudah. Lebih baik begitu. Hancurkan kakinya untukku. Sudah jadi manajer properti. Masih anggap aku preman. Tapi sekalian merayu. 2 orang tajir ini cukup baik. Oke, tunggu ya. Benar-benar tak kusangka. Seluruh gedung ini adalah properti Anda. Setiap penyewa sudah dapat kamar yang cocok. Baguslah. Hadirin sekalian. Besok setelah kontrak ditandatangani, langsung bisa menempati. Baik. Hei, Shaye. Tante paling suka orang yang belak-belakan sepertimu. Apa kamu masih jomblo? Ah, yang ini. Kamu tunggu anak perempuanku. Setelah lulus SMA, aku bersedia memberikan mas kawin 50 juta. Aku yang bayar 50 juta. Aku mau. Kalian semua jangan berebut. 80 juta. Kalian jangan berebut. Demi menjerat Cukong. Dia benar-benar nekat mengeluarkan modal besar. Hai, semuanya. Aku ada urusan. Duluan ya. Jangan lari, jangan kau lari. Akhirnya berhasil ku tinggal mereka. Mbak pemilik rumah. Masuk ke dalam permainan. Dapat pesanan besar. Jaga mulutmu. Maaf, Tuan Yap. Tuan Yap. Apakah Anda? Tuan Yang Yap. Ini saya. Langsung ketahuan dia orang baru kaya.
Lihat, aku akan manfaatkan dia. Ah, saya dari kompleks ini. Manajer properti. Kebetulan saya sedang mencari tuan yang siap untuk bayar iuran properti. Berapa jumlahnya? 10 juta. Berapa? Jin Jiang. Biaya properti perumahan Lin Jiang. Mana mungkin semahal ini? Semurah ini. Ah. Biaya properti komplek kita memang murah. Si orang kaya baru ini benar-benar bodoh. Kali ini untung besar. Tuan Ye. Satu gedung 50 unit. Rata-rata 1 unit. Biaya properti 100.000 per tahun. Harganya cuma 5 juta. Bocah ini punya 1 gedung. Untung harga yang kuminta tinggi. Ya segitu harganya. Nggak percaya. Tanya ke komite properti. Seluruh kompleks cuma aku satu-satunya pemilik. Mana ada komite properti? Orang ini mau menipu aku. Tuan Ye. Dia sedang memeras. Menurutku harganya cukup wajar. Harga segitu. Semua properti atas namaku. Dibayar lunas sekaligus. Tuan Ye dia. Ada orderan. Target empuk. Nah, Tuan Ye ini. Mau bayar biaya properti. Kamu urus dia. Kumpulkan semua properti yang terdaftar atas namanya. Lalu cetak tanda terimanya. Oke. Sebentar ya. Ada apa? Ini tidak mungkin. Bang Jin. Ini terlalu lambat. Biar aku. Bukannya halaman ini. Halaman ini. Kenapa? Cepat cetak tanda terimanya. Aduh, Tuan Ye. Bercanda saja Anda denganku. 10 juta ini tidak cukup. Jin Jiang, jangan keterlaluan. Kalau kau menipu lagi, aku akan laporkan polisi. Bukan dia. Barusan sudah bilang. 10 juta ini. Untuk semua aset atas namaku. Biaya properti dan perumahan. Tidak cukup. Ini kelalaianmu dalam bekerja. Isi sendiri saja. Aku yang isi sendiri. Peng Feiyu. Dasar bajingan. Suruh aku berurusan dengan bos besar macam ini. Aku. Tuan Ye, aku pantas mati. Aku pantas mati. Hei, apa yang kau lakukan? Itu semua gara-gara si Peng Feiyu itu. Dia yang menyuruhku memeras Tuan. Kalau saja aku tahu bahwa Anda adalah yang membeli seluruh kompleks ini, Taipan kaya raya. Sumpah, aku pasti tidak akan berani bercanda dengan Anda. Apa? Seluruh kompleks Lin Jiang adalah miliknya? Lalu memanggilku domba gemuk. Itu juga hanya bercanda. Kau bisa dia dengar? Mulai dari sekarang, aku tidak mau tinggal di kompleks ini lagi. Melihatmu. Pergi kau dari sini. Bos Yip, aku baru jadi manajer. Kau percaya atau tidak? Aku punya banyak cara membuatmu lenyap dari sini. Aku pergi. Aku pergi. Aku segera pergi. Sedangkan kau. Sekarang suasana hatiku baik. Bayar iuran properti. Hitung berapa totalnya. Bayar sesuai yang seharusnya. Ya. Tolong tunggu sebentar. Properti Anda di kompleks Lin Jiang. Total 1.200 unit. Total iuran properti. 120 juta yuan. Tuan Yip, ternyata Anda pemilik seluruhnya. Properti di lingkungan Lin Jiang. Pantas saja. Makanya aku bilang. Bawa saja semua klien yang ada. Terdeteksi host menghabiskan 120 juta. Bayar biaya properti. Hadiahkan perusahaan keamanan topan. 51% saham. Dengan adanya perusahaan keamanan, kedepannya kita tak perlu repot menangani preman-preman ini sendiri. Jin Jiang, gimana urusanku? Pang Feiyu. Dasar bajingan. Kau suruh aku ganggu bos besar kayak gitu. Sampai pekerjaanku hilang. Berani kau pukul aku? Kau tahu siapa ayahku? Ayahku adalah. Ayahmu adalah ayahmu. Kalian orang kaya sok. Biar anjing-anjing itu saling menggigit sendiri. Cih. Kau. Ye Yang, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Bos besar. Ye Yang mengakuisisi Badai Security. 51% sahamnya. Perusahaan Badai Security adalah perusahaan keamanan nomor 1 di Tiongkok. Ada orang mereka di sini. Habisi Ye Yang. Ini akan sulit. Ayah, tolong aku. Anakmu diganggu. Siapa itu? Ada seorang bernama Ye Yang. Ye Yang lagi. Kenapa aku punya anak seperti anak yang tak berguna? Anak yang tak berguna. Lebih baik daripada anak mati. Lebih baik daripada anak mati. Fang Han, beritahu Kapiting dan Kepiting. Suruh mereka bertindak sekarang juga. Bisnis pengamanan dari Badai Security ini. Bisnisnya cukup luas. Selain pengamanan,
Bahkan ada tentara bayaran dan detektif. Pas sekali. Suruh mereka kirim orang untuk menyelidiki. Si Peng. Bos. Mengirim 2 pengawal. Aku tidak butuh pengawal. Kau jelas-jelas butuh. Cukup bagus, kok. Masih terlalu cepat untuk bilang begitu. Kemampuan asli seorang pengawal harus ditunjukkan dalam pertarungan sungguhan. Maksudku, penampilan kalian berdua cukup menarik. Kamu, adik, kalau gegabah seperti ini, tidak akan bisa jadi pengawal yang baik. Feng Feng Security, penjaga utama Xiao Qingxuan, bersama adiknya Xiao Xiaochu. Salam bertemu Tuan Ye. Bukan aku meremehkan kalian berdua. Aku pernah latihan bela diri tradisional. Pukulanku ini punya kekuatan 20 tahun. Preman biasa, bukan lawanku. Tuan Ye, jurus-jurus amatiranmu itu, jangan diumbar-umbar lagi. Maafkan adikku yang kurang ajar. Tuan Ye memang sangat kaya. Diam-diam, banyak sekali penjahat yang berani. Waspada itu perlu. Yang kutakutkan. Dari suaranya, itu tembakan pistol. Si Cike pastinya di taman. Aku yang habisi dia. Kau lindungi Tuan Ye mundur. Kunci mobil Tuan Yip. Mobil ini sudah dirusak. Pergi ke pintu depan. Mobilku ada di sana. Baik. Suara tembakan sudah berhenti. Nona Shayu seharusnya baik-baik saja sekarang. Sepertinya, dia seharusnya sudah menyelesaikan si pembunuh. Qingxian. Cepat pergi, Tuan Yip. Senjata apa asyiknya, Laoding? Simpan saja. Tuan Peng, dia titip salam untukmu. Mereka adalah pembunuh ayahku. Tunggu sebentar. Cewek ini menarik. Biar aku main dulu dengannya. Kalian berdualah yang membunuh Ye Jinxin. Ye apa itu? Maaf ya, terlalu banyak orang yang kubunuh. Aku tidak ingat. Pak Ding, siapa itu? 15 tahun yang lalu. Perintah bos besar. Bunuh seluruh keluarga Ye Jinxin. Bos besar. Itu si Peng. Ternyata dia masih di Tiandu. Istri dan anaknya kabur. Bos besar memotong jari kami. Ye Yang. Dia anaknya Ye Jinxin. Di mana jenazah ayahku? Mayat. Siapa yang tahu di gunung mana? Sudah habis dimakan anjing liar. Atau aku antar kamu sendiri. Turun dan tanya saja. Kamu tidak bisa kalahkan mereka berdua. Tuan Ye, lari cepat. Lari. Cepat lari. Dulu kau melepaskanku. Itulah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Hari ini, akan kugunakan darah kalian untuk memakamkan ayahku. Ilmu bela diri yang hebat. Cuma pecundang yang mengandalkan senjata. Ayo, cuma segini kemampuanmu. Katakan padaku, di mana Pang Cheng Bang? Dulu waktu aku masuk jalur ini,
Sudah tahu akan berakhir seperti ini. Kau ingin tahu di mana bos besar? Tanya saja pada bapakmu di alam baka. Bahaya. Dia minum racun. Laoding, tembak cepat. Tuan Ye, hati-hati. Momo. Momo. Sial. B88.888. Matilah kau. Matilah kau. Patuading. Momo. Peluru menembus limpa, menyebabkan pendarahan hebat. Harus dalam 15 menit. Dibawa ke rumah sakit. Keluarkan pelurunya. Kalau tidak, aku yang nyetir. Villa Genting ada di pinggiran kota. Bawa dia ke rumah sakit terdekat. Paling tidak 30 menit. Apalagi, ada peluru di perutnya. Tidak tahan goncangan sedikit pun. Soal kemampuan yang bisa ditukar di sistem. Inti kemurnian yang murni HIOH Voltage Core 99.9. 8.978.945. Huaxia Zhongkou HIOH Voltage Core 99.9. 8.978.945. DILECT. 1587. Ketemu. Ini dia. Pengobatan Tiongkok Huaxia telah ditukar HIOH VOLTAGNRE 99.9. 8.978.945. Pengobatan Tiongkok Huaxia. Pengobatan Tiongkok Huaxia HIOH Voltage NRE 99.9. 6.978.945. Cheju. Ambil kotak P3K di mobil. Aku akan melakukan operasi pada Nona Yu. Kak, kita hanya bisa melakukan pertolongan darurat yang sederhana. Bagaimana bisa melakukan operasi rumit seperti ini? Apa kita harus tinggal diam melihat Nona Yu meninggal? Cepat pergi. Tidak usah. Dua pembunuh itu masih hidup. Dia orangmu. Kau sama sekali tak peduli nyawanya. Apa? Biar aku yang obati dia. Apa? Tuan Yip, operasi serumit ini. Tidak semua orang bisa melakukannya. Dingin dan tak berperasaan. Aku tidak menerima orang sepertimu menjadi majikanku. Sudah. Dua pembunuh itu sangat licik. Jangan biarkan mereka lolos. Ini perintah. Aku tidak akan mengabaikan satupun nyawa. Bantu aku. Semoga kau tahu dirimu sedang apa. Merangsang titik akupuntur dengan energi dalam. Kencangkan otot untuk hentikan pendarahan. Tekan titik pendarahan. Ilmu pengobatan yang sangat mendalam. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tahan bahunya. Ah. Apa yang kau lakukan padanya? Denyut jantung dan pernapasannya sudah kembali stabil. Ilmu pengobatan yang sangat hebat. Ching Xuan, cepat bawa dia ke rumah sakit. Ya. Xiachu, bagaimana dengan dua pembunuh itu? Yang itu sudah tidak bernapas lagi. Yang pakai pedang masih hidup. Aku jatuh ke tangan kalian. Langsung habisi saja aku. Di mana si Beng? Lupakan saja niatmu itu. Sudah dekat dengan kematian. Masih keras kepala saja. WK. Kau kira mengalahkan kami berdua, lalu bisa menjatuhkan bos besar? Ku beritahumu, dia bukan hanya penguasa bawah tanah Tiandu, tapi juga orang terkaya yang tersembunyi di Tiandu. Peng Chengbang ternyata adalah orang terkaya sebenarnya di Tiandu. Dengan kekayaan sebesarnya dan kekuasaannya,
kamu bahkan tidak sebanding sepersepuluhnya. Ku beri nasihat satu hal. Cepat-cepat larilah dari sini. Larilah dari Tiandu. Mungkin saja, nyawamu yang kecil ini masih bisa diselamatkan. Percuma, kali ini dia serius. Si Bang Seng. Jangan-jangan itu Peng Cheng Bang? Kau kenal dia? 10 tahun lalu, perusahaan keamanan Topan menjalankan satu misi untuknya. Banyak orang dalam misi itu tewas dan terluka, tapi dia malah memeras perusahaan, menolak membayar biaya apapun. Ayah dari kami dua bersaudari juga gugur dalam misi itu. Xiao Cuk. Ingin balas dendam? Setiap saat aku menginginkannya. Ingin membalas dendam. Ikuti aku dari dekat. Bos besar, kura-kura dan kepiting gagal. Ye yang sama sekali tidak terluka. Membunuh satu orang tapi gagal 2 kali. Bahkan jika mereka kembali, aku tidak akan mengampuni nyawa mereka. Perlu kirim asasin lagi? Tidak boleh. Operasi kali ini pasti sudah memperingatkan pihak berwajib. Dan selanjutnya, Ye yang pasti sudah waspada. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Aku punya banyak musuh di Tiandu. Fang Han, kau terus menyamar. Arahkan Ye yang untuk bertarung dengan mereka. Biarkan mereka saling melukai. Aku mengerti. Bodoh, menuang anggur saja tidak becus. Tempat ini sudah tidak aman lagi. Aku akan segera pindah. Kamu hati-hati sendiri. Kalau sampai kau ditangkap Ye Yang, aku tidak akan menyelamatkanmu. Sedikit ke kanan. Tuan Ye, sistem keamanan villa telah ditingkatkan secara menyeluruh. Dijamin tidak ada penyusup sama sekali. Kemampuan Peng Cheng Bang cukup hebat. Ingin mengalahkannya. Kekuasaan, kekuatan individu, tak boleh kurang satu pun. Mulai dari meningkatkan aset. Fang Han, cek apakah ada yang bisa akuisisi aset. Aku lihat database-nya. Bisa manfaatkan kesempatan ini. Adukan Ye Yang dan bos besar. Musuh bertarung. Ketemu. Taman tema paling terkenal di Tiandu. Taman tema Dennis. Dulu pendapatan hariannya pernah melebihi 30 juta koin Huaxia. Sangat layak untuk diakuisisi. Dulu memang begitu. Tapi karena manajemennya buruk belakangan ini, pendapatan hariannya turun banyak. Kita bisa manfaatkan kesempatan ini. Akuisisi dengan harga murah. Aku akan inspeksi sendiri. Cici, bagaimana kabar Momo? Setelah dilarikan ke rumah sakit, dia masih belum sadar. Lalu, tentang penelitian kali ini, kamu temani aku. Aku. Ini jadi terasa seperti kencan. Cici, apa kamu tahu mengapa aku harus menyuruhmu ikut denganku ke taman? Aku tahu, ini karena kamu datang sendirian ke taman tema. Aneh banget. Makanya, terpaksa harus menyusahkanmu untuk pura-pura jadi pacarku. Kamu menyuruhku berpura-pura jadi kekasih denganmu. Ya. Harus pura-pura. Kalau begitu, lakukan yang mirip. Baru terlihat seperti pasangan. Kak Yang. Jalan-jalan gratis. Asyik banget. Cian-cian. Jangan lupa, hari ini kau datang untuk temani bos urus bisnis. Survei taman tema. Bukannya coba-coba wahana hiburan. Aduh Kak Yang. Terus-terusan begitu. Bisa tekan diri sendiri. Hari ini juga. Aku mau jadi pacarmu sehari. Bersenang-senang seharian penuh. Baiklah. Kalau begitu hari ini, ayo kita evaluasi dengan serius kualitas fasilitas hiburan di sini. Kalau gitu kita main roller coaster dulu. Bikin deg-degan sampai jantungmu berdebar kencang. Wajah memerah dan jantung berdebar. Bukankah itu perasaan sedang jatuh cinta? Aduh. Seru banget. Main yang seru. Cuma cepat lapar. Aku beli makanan dulu. Aku bawa sendiri. Tuan Kaya Ye. Lumayan irit juga. Aku yang traktir. Peng Cheng Bang licik dan berbahaya. Musuh terang-terangan lebih mudah dihadapi daripada yang sembunyi-sembunyi. Soal makanan, lebih baik tetap hati-hati. Kalau gitu aku makan punyamu dulu deh. Santai aja.
Aku enggak akan menyia-nyiakan lidahmu. Lihat nih apa. Ini kue berlian Arab. Ada ini juga. Masih ada lagi. Lafite es. Di taman tidak boleh bawa makanan sendiri. Buang. Orang miskin kayak gini bisa masuk taman? Kalian yang gue maksud. Tidak ada uang untuk beli makanan di taman. Terima sajalah dan tahan lapar. Jangan nanti perutmu jadi sakit. Lalu minta bantuan kami lagi. Keterlaluan sekali. Di internet bilang boleh bawa makanan sendiri. Satu burger dijual. 120 wak siabi. Lebih baik merampok saja. Pantas saja. Sudah kukatakan. Buang itu. Mau main tangan, ya? Kau tahu siapa dia? Ayo kita pergi. Peninjauan selesai. Kalian terlalu semena-mena. Aku akan unggah ini ke internet. Dilarang merekam. Aku curiga orang ini. Mencuri barang dari taman. Sekarang, kami harus memeriksa tasnya. Untuk pemeriksaan keamanan. Serahkan tas itu padaku. Kalau isinya ada yang rusak, kau harus ganti rugi senilai aslinya. 2 botol minuman keras murahan. Kalau rusak, akan kubayar 10 kali lipat. Di mana ada di taman ini? Yang jual minuman keras dan kue, stafnya menipu orang, ya? Betul. Cepat bayar ganti rugi pada dia. Lalu minta maaf yang baik. Dengar tidak? Ganti ya ganti. Gajiku bulan ini tidak usah diambil. Semua untukmu. Cian-cian. Hitung tagihannya. Ya. 2 botol Lafite Ice. 1 kue berlian Arab. Hermes. Tas ransel buatan tangan. Dan punya nona ini. Sweater rajutan haute couture. Setara dengan harga pasar sekitar. 1 juta waksia koin. Ganti rugi 10 kali lipat. Artinya 10 juta. 10 juta. Tidak. Tidak mungkin. Kamu di hadapanku. Mempertimbangkan kondisi keuanganmu. Aku akan langsung mengirim surat tuntutan ganti rugi. Ke perusahaan kalian. Mungkin bos. Bisa jadi hati kita akan luluh sesaat. Dan mengganti kerugian untukmu. 1 juta. 1 juta. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku yang ganti untuknya. Bos. Ceritakan apa yang terjadi. Orang ini bawa makanan masuk ke taman. Aku periksa tasnya sesuai peraturan. Tanpa sengaja jadi. Kau melakukan hal yang benar. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Karyawan yang bekerja sesuai peraturan. Bahkan jika dia melakukan kesalahan. 10 juta, benar. Aku akan transfer ke rekeningmu. Pergi dari taman milikku. Tuan Ye Yang. Kau mengenalku. Dalam waktu 1 bulan. Aku akan akuisisi Zijuangye. Kantor hukum Jincheng. Badai keamanan. Feng Feng Security. Pertumbuhan aset Tiandu dalam 10 tahun terakhir. Pendatang baru bisnis tercepat. Tuan Ye Yang. Sekarang. Sudah mengincar taman saya. Bos. Kamu jangan bicara lagi. Jangan kira. Dengan cara-cara hina seperti ini. Kau bisa menghancurkan reputasi taman kami. Lalu membelinya dengan harga murah. Taktik apa yang hina ini? Sudah jelas kalian yang lebih dulu memfitnah kami. Cici. Kembali lagi 3 hari kemudian. Tidak perlu sampai 3 hari. Tunggu si tua keras kepala ini pergi. Akuisisi taman akan mudah sekali. Apa maksudmu? Sedih merusak hati. Marah merusak paru-paru. Keduanya saling bertempur seperti logam dan kayu. Penyakitmu sudah sangat parah. Sudah tidak bisa disembuhkan. Bos, bos. Bos, sadarlah. Dia terlalu stres dan marah. Hati dan paru-parunya sudah rusak. Terlalu bersemangat membuat darahnya naik. Dia mungkin tidak akan bertahan hari ini. Katamu hati dan paru-paru bos sudah rusak. Ini sama dengan diagnosis ahli dari Tiandu. Tidak ada bedanya sama sekali. Pasti kau juga seorang ahli. Tolong selamatkan bos kami. Mengapa aku harus menolongnya? Aku yang buta. Berani menyinggung tuan. Bos kami biasanya. Kepada kami para karyawan. Sangat baik dan murah hati. Kumohon selamatkan dia. Sungguh sangat baik. Justru memanjakan kalian. Para antek ini mengganggu turis. Kami tidak. Mengganggu turis. Merebut makanan yang dibawa turis. Ini bukan mengganggu turis. Ada sekelompok wisatawan. Bawa makanan sendiri ke dalam taman. Lalu jual ke wisatawan lain. Banyak wisatawan keracunan makanan. Setelah diselidiki baru ketahuan. Itu ulah pancabong yang jahat itu. Demi bisa membeli dengan harga murah. Dia tega merugikan taman kita. Dia lagi. Caranya sungguh keji. Pengunjung di taman makin lama makin sepi. Bos kita sampai jatuh sakit karena marah. Kami para karyawan ini. Hanya bisa bekerja keras. Memeriksa makanan yang kalian bawa. Tak disangka menyinggung Anda. Musuh dari musuh kita adalah teman. Zhang Li bisa kugunakan. Aku akan menyelamatkannya. Carikan aku ruangan yang tenang. Siap. Ayo pergi. Antar bos Yi ke kantornya.
Pelan-pelan. Kalian keluar saja. Ayo pergi. Cici, ambilkan air panas. Penyakitmu belum masuk ke sumsum tulang. Masih bisa diselamatkan. Kamu yang menyelamatkanku. Hanya ada aku di sini. Selain aku, siapa lagi yang bisa mengobati penyakitmu yang parah ini? Tidak kusangka. Aku dikhianati oleh Peng Chengbang. Si kaki tangan telah menyelamatkan. Lebih baik mati saja. Bos. Bos, kau tidak apa-apa. Tuan Ye ahli pengobatan yang luar biasa. Terimalah penghormatan kami. Dilarang menyembah. Dia kaki tangan Peng Chengbang. Jika aku orangnya, buat apa aku menyelamatkanmu? Aku sama sepertimu. Dia adalah musuh Pang Chengbang. Lalu kenapa kau ingin membeli taman itu?